Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 2020A dengan yang pertama yaitu saya Azhar atau Susiani dengan NIM akhir 022. Saya Rifki Aulia Ulwahida dengan NIM akhir 029. saya Dafaris Widadiani dengan NIM akhir 031. Saya Adila Rahmadani dengan NIM akhir 036. Saya Dwi Nurrahmana Bila dengan NIM akhir 077. Nah, kami akan mempresentasikan taman kami yang berjudul Taman Iful, Imut dan Colorful. Selamat datang di Taman Iful, Imut dan Colorful. Nah, dari pintu masuk kita dapat menjumpai akses disabilitas. Lalu, jika kita belok kanan, kita menemui permainan jungkat-jungkit yang dilengkapi oleh pengaman berupa ban karet. Nah, permainan ini bermanfaat bagi anak, yaitu mengembangkan kinestetik, mengembangkan konsentrasi, mengembangkan keseimbangan, dan mengembangkan kelincahan anak. Selain itu, dapat menguatkan otot tangan dan kaki anak. Lalu, permainan selanjutnya yaitu ayunan yang dapat digunakan untuk mengembangkan aspek sosial emosional pada anak karena dapat dimainkan lebih dari satu anak. Nah, selain itu manfaat yang dihasilkan dari permainan ini yaitu dapat melatih motorik kasar anak, melatih keseimbangan, melatih konsentrasi, dan juga dapat melatih ketangkasan anak. Selanjutnya, terdapat area P3K dan pemadam kebakaran. Fungsi dari P3K adalah sebagai pertolongan pertama bagi anak ketika terjadi suatu hal saat anak bermain. Fungsi dari pemadam kebakaran adalah sebagai antisipasi adanya kebakaran pada taman bermain, sehingga dapat segera ditangani. Selanjutnya, terdapat permainan bernama Monkey Bar. Fungsi dari Monkey Bar sendiri adalah ketika anak bergelantung di tiang selama 10 detik, dapat melatih kekuatan otot tangan dan lengan anak. Selain itu, akan membantu meluruskan tulang belakang anak. Nah, pada taman ini juga terdapat ayunan yang bisa dimainkan sendiri. Nah, kenapa ada 2 ayunan? Supaya pada saat bermain, anak tidak berebut. Fungsi ayunan sendiri sama seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Lalu, pada ayunan sendiri ini juga bisa mengembangkan aspek sosial emosional karena biasanya anak membantu untuk mendorong temannya yang sedang menaiki ayunan. Lalu selanjutnya ada rumah yang bersambung dengan perusutan. Jadi pada rumah ini anak bisa melatih aspek fisik motorik kasar pada bagian kakinya dan tangannya ketika menaiki tangga untuk menuju ke rumah. Lalu di situ terdapat halang rintang yang berupa menyeberangi tali-tali. Lalu terakhirnya anak diminta untuk main perusutan. Permainan terowongan selain dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak dalam merangkak, juga dapat mengembangkan kesabaran anak karena hanya dapat dilalui melalui satu arah dan tidak dapat berbalik. Selain itu juga dapat mengembangkan kesadaran spasial pada anak karena anak harus memperkirakan tubuhnya di dalam terowongan sehingga tidak terbentur dari sisi atas, kanan maupun kiri terowongan. Terdapat pula wastafel dan tempat sampah sebagai sarana sanitasi selain kamar mandi dalam penyediaan air bersih dan juga pembuangan sampah. Adanya jaring laba-laba dapat membantu mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak, baik otot tangan maupun otot kaki, dan juga dapat mengembangkan kemampuan mengatur strategi agar anak dapat melewati rintangan tersebut. Selanjutnya, pada taman bermain ini terdapat toilet. Adapun fungsi toilet yaitu untuk anak-anak membuang kotorannya. Ketika anak sedang bermain, lalu tiba-tiba ingin membuang kotorannya, anak tidak perlu menahan dan tidak bingung lagi untuk mencari toilet terdekat. Selanjutnya, terdapat kolam renang. Kolam renang ini berfungsi untuk anak-anak berenang dan juga bermain air. Selanjutnya, terdapat kolam ikan.
biasanya anak akan berusaha menangkapnya. Nah, disitulah motorik dan sensorik serta kesabaran anak akan terlatih. Selain itu, kolam ikan juga dapat menjadi sarana anak untuk mengenal makhluk hidup lain dan belajar untuk menjaga dan memeliharanya dengan baik.